Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan kalian. Hari ini kita akan mempelajari materi teks editorial. Jika kalian sering membaca koran ataupun majalah, tentu kalian tidak asing dengan teks editorial atau tajuk rencana. Keberadaan teks editorial dalam media massa cetak, dalam surat kabar, dan sebagainya dapat ditemukan di rubrik opini. Di rubrik opini, teks editorial disandingkan dengan artikel dan surat membaca dalam satu halaman. Teks editorial adalah teks yang terdapat dalam kolom khusus dalam surat kabar yang merupakan pendapat, pandangan, ataupun opini redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial pada suatu surat kabar yang diterbitkan. Meskipun teks editorial berisi pendapat atau opini, dalam penulisannya tidak boleh sembarangan ya. Penulisan pendapat atau opini harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Fakta berfungsi sebagai dasar bagi suatu pendapat. Penulis mengemukakan fakta terlebih dahulu, kemudian berpendapat. Mungkin pula fakta berfungsi untuk memperjelas pendapat. Dalam hal ini seseorang berpendapat terlebih dahulu, kemudian menyertainya dengan fakta-fakta. Teks editorial hampir sama dengan teks eksposisi, yaitu sama-sama berisi pendapat disertai dengan bukti. Namun ada yang membedakan dalam kedua teks ini. Dalam teks eksposisi itu bisa ditulis oleh siapa saja dan temanya bebas. Sedangkan dalam teks editorial khusus ditulis oleh pihak media massa dan temanya aktual. Teks editorial memiliki ciri-ciri antara lain. Pertama, berisi opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Dua, berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan sehingga kontroversial. Tiga, memiliki kritik, penilaian, prediksi, saran, maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Struktur teks editorial. Pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. 2. Penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. 3. Penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Teks editorial memiliki kaidah kebahasaan antara lain. Pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. 2. Menggunakan kata-kata populer, sehingga memudahkan bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. 3. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh kata ganti penunjuk, ini, itu, itulah, dan lainnya. 4. Menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan konjungsi hubungan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan lainnya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.